Semangat pagi semuanya, saya Dr. Andi Perdana dalam program podcast Hermina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mengatasi batu empedu. Apakah perlu tindakan operasi atau tidak? Sahabat Hermina mungkin sudah pernah mendengar ya mengenai penyakit batu empedu ya, memang banyak merupakan suatu penyakit yang bisa dialami oleh pria maupun wanita. Dalam kondisi apa memang batu empedu ini bisa dilakukan tindakan operasi atau tidak gitu. Oke, bersama kita hari ini kita akan membahas mengatasi batu empedu, perlu operasi atau tidak dengan dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif dengan Dokter Velmon Limanu. Apa kabar dokter? Ya, baik. Memang dalam beberapa kasus batu empedu tidak mengalami gejala, tapi resikonya juga tidak bisa disepelekan karena dapat menyebabkan penyakit penyerta yang lain. Gitu. Oke, nanti mungkin sebenarnya apa sih dok penyakit batu empedu itu sendiri? Ya. Batu empedu itu sebenarnya adalah proses pengerasan ya, deposit pengerasan dalam cairan empedu. Biasanya terjadi di daerah kantong empedunya. Nah, kondisi sebenarnya cairan empedu, kantong empedu itu sebenarnya dalam posisi yang balance, dia akan dalam posisi larut. Tapi dengan beberapa penyebab, kalau misalnya kondisi itu terganggu, contohnya kolesterolnya meningkat atau lemaknya yang meningkat itu, sehingga kondisi larut ini terganggu. Sehingga akan terbentuk kristal-kristal mengeras sehingga lama-lama akan menjadi batu. Oke, penyebabnya kolesterol yang mengendap. Gitu. Salah satunya itu. Iya. Oke, yang rentan mengalami kondisi penyakit batu empedu itu sendiri? Dulu kita tahu itu ada pneumonik ya. Pneumonik itu ada 4F. Jadi female forty fertile fatty. Jadi pada perempuan usia 40 tahun, usia subur dan gemuk berat badan. Tapi sebenarnya kalau dari teori lebih banyak dari itu ya. Jadi penurunan berat badan yang terlalu cepat juga, penyakit liver dan lain sebagainya juga bisa berpengaruh. Oke. Gejalanya yang mungkin timbul, apakah memang kondisi secara akut tiba-tiba atau berproses ya dok? Biasanya pasti ada berproses ya. Dari yang tidak ada gejala sampai bergejala. Kalau yang gejala itu biasanya dimulai dari nyeri ulu hati yang kadang-kadang dikira sama pasien itu seperti sakit mah aja atau GERD. Ternyata setelah diperiksa di USG ternyata ada batu. Sampai yang paling parah itu nyeri di perut kanan atas yang menjalar sampai ke tulang belikat kanan atau ke punggung. Kemudian kadang-kadang kalau sudah parah pasien bisa demam sampai kadang-kadang matanya atau badannya bisa kuning. Oke, itu kondisi beratnya ya dok ya? Iya. Oke. Apakah batu empedu itu harus ditata laksana dengan tindakan operatif atau memang dengan obat minum oral aja dia bisa rilis dengan sendirinya dok? Oke, untuk penanganan batu empedu sebenarnya tidak agak kompleks ya. Kita harus melihat dari tentunya kondisi infeksinya, ukuran batu dan lain sebagainya gitu. Tapi pada prinsipnya ada dua aja sih. Kalau batu di kantung empedu yang asimptomatik, yang tanpa gejala, misalnya pasien datang medical check up, tidak ada gejala, di USG ternyata ada batu, itu bisa diterapi dengan obat. Tapi kalau sudah bergejala, apalagi kalau di USG, biasanya di USG bilang, oh kantungnya sudah menebal, itu harus dengan tindakan operasi. Oke, diagnostik pertama di USG ya bisa kelihatan. Ya, pasti dari wawancara, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan pembantunya pasti USG atau yang lain juga. Oke, ini dok untuk mengenai tindakan operatifnya dok, itu tekniknya gimana? Kemudian apakah memang menakutkan dok? Biasanya kan sering ditanyakan ya dok untuk tindakan batu empedu ini diangkat semua batu empedunya atau diambil batunya saja seperti itu dok? Oh iya, dari dulu tidak pernah ada operasi pengangkatan batu empedu ya. Adanya itu operasi pengangkatan kantong empedu. Nah, karena titik masalahnya itu di kantong, karena sudah infeksi, kantong infeksi harus diangkat. Kalau kita angkat batunya saja, infeksi kantongnya tidak diangkat, tidak diatasi ya, akan kambuh lagi batunya dan pasti nyerinya masih ada gitu. Ya kalau menakutkan sih ya pasti semua operasi ada resikonya, tapi kan teknologi zaman sekarang sudah luar biasa berkembang. Di operasi bisa kita lakukan dengan laparoskopik, lukanya kecil ya, ukuran ada 3 titik. Jadi ukuran 1 cm ada 2, satunya lagi ukuran 0,5 cm. Nyerinya sangat minimal dan biasanya kalau sesudah operasi, contohnya operasi hari ini, besok pasien udah bisa rawat jalan,
mau jalan-jalan juga nggak masalah gitu. Bahkan kita sekarang sudah bisa melakukan operasi dengan teknologi single incision laparoscopic surgery. Jadi hanya dengan satu luka aja kita bisa lakukan operasi, sehingga secara kosmetik lebih baik karena hanya satu insisi saja di sekitar umbilikus, dan nyeri juga pasti lebih minimal gitu. Tentunya dengan pemilihan kasus yang selektif. Oke, jadi memang minimal incision ya dok ya? Iya. Lebih cepat pemulihannya gitu dok ya? Iya. Dan bisa melakukan aktivitas lagi. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya mengenai bahayanya dok, kalau batu empedu itu tidak dilakukan tindakan operatif. Nah, bahayanya ya, semua penyakit kalau tidak ditindaki pasti bahaya ya. Untuk khusus batu empedu pasti infeksinya akan bertambah banyak infeksinya, kemudian nyeri pasti tetap ada. Yang paling bahaya kalau misalnya di dalam kantong itu terbentuk nanah sehingga pecah, nah itu bisa mengancam nyawa. Atau ada juga yang batu di dalam kantong empedu, yang batunya migrasi masuk ke dalam saluran utama empedu. Sehingga pasien itu kadang-kadang datang yang sudah menjadi kuning badannya, matanya sama badannya jadi kuning. Itu bahaya banget ya. Nah, operasi menjadi sulit karena selain kita harus angkat kantong empedu, saluran juga harus melakukan eksplorasi, harus dibuka, dan tindakannya operasi menjadi lebih lama dan resiko pasti lebih meningkat. Gitu. Nah, karena itu disarankan sebaiknya kalau sudah ada gejala ya cepat ditangani, karena penyakit lebih lama ditunda, lebih parah, operasi pasti menjadi operasi besar, resiko pasti juga meningkat. Metode kesibukan dokter saat ini bertugas di mana saja sih dok? Saya di Hermina Bekasi ya pasti tentunya ya. Kemudian ya sehari-hari ya praktek kalau ada operasi ya operasi. Atau kayak gini lah, podcast. Memberikan edukasi. Jadi untuk sahabat Hermina mungkin perlu tahu ya dok, untuk deteksi awal jadi asimptomatik itu sahabat Hermina yang perlu konsultasikan ke dokter bedah itu apa dok ini? Iya, saya sarankan sih sebenarnya baiknya kita medical check up ya. Biasanya rata-rata, tidak semua juga ya, rata-rata semua penyakit kalau sudah memberikan gejala biasanya sudah agak parah. Jadi baiknya sih medical check up, ya pasti kita wawancara kan, pemeriksaan fisik pasien bagaimana gitu. Walaupun tidak ada gejala, mungkin kita bisa minta USG abdomen. Paling simpel itu kan, karena cuma USG aja. Nah, kita lihat kalau memang ada batu, ya tidak perlu operasi, tidak ada gejala, hanya medical check up kita bisa kasih obat. Nah, cuma rata-rata pasien biasanya datang kalau sudah bergejala, apalagi sudah kuning, banyak demam, ya pasti tidak ada cara lain selain tindakan operasi. Oke. Untuk mungkin pencegahan awal ya dok, pencegahan awal sedari dini itu apa ya dok? Untuk pencegahan awal ya pasti, kalau untuk mencegah 100% ya pasti tidak mungkin ya, karena batu empedu juga ada hubungannya juga dengan genetik. Genetik. Tapi setidaknya kalau misalnya kita bisa diet sehat, diet yang rendah lemak pasti ya, terus diet tinggi serat, olahraga teratur untuk menjaga agar berat badan tidak berlebih dan lain sebagainya, ya pasti akan menurunkan tingkat risiko untuk terkena batu empedu gitu. Jadi itu ya, jadi ini CK, kemudian USG dengan pencegahan lebih ke diet ya dok. Betul. Diet dan jaga berat badan. Jadi, terima kasih dokternya untuk sharing hari ini. Untuk sahabat Hermina yang memiliki gejala-gejala mengarah ke batu empedu, kemudian penyakit-penyakit yang memang yang perlu dikonsultasikan ke bedah digestif, silahkan bisa konsultasi ke Dr. Salmon Limanu, spesialis bedah, konsultan bedah digestif di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Oke, terima kasih. Terus ikuti acara podcast Hermina Bekasi. Saya ucapkan terima kasih.